Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Kali ini kita akan berbicara mengenai kurikulum merdeka secara periodik dari episode ke episode. Maka jangan lupa Anda klik subscribe. Para guru, saya harap bisa mengikuti kita dan klik subscribe supaya video-video baru datang ke gadget Anda secara otomatis. Nah, narasumber kita adalah Bapak Dudung Abdul Qadir. Beliau adalah Wakil Sekjen PB PGRI yang selalu bersama guru di seluruh tanah air. Nah, jangan lupa selalu mengikuti tausiah-tausiah Pak Dudung dalam dunia pendidikan Anda agar bisa memperoleh informasi terkini mengenai persoalan yang terkait kurikulum saat ini. Tentu di saat yang lain Pak Dudung juga akan menganalisis berbagai persoalan yang dihadapi oleh guru kita. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dudung? Kelihatannya Pak Dudung sudah mendapatkan Lailatul Qadar nih. Amin. Karena Alhamdulillah sehat, Prof. ya, Lailatul Qadar, insya Allah kalau kita komitmen dan istiqomah melaksanakan ibadah puasa yang sesuai dianjurkan Nabi, itulah gapaian Lailatul Qadar dan nanti menjadikan bulan suci di bulan-bulan yang lain. Itulah makna dari implementasi dari Lailatul Qadar, kata amin, Rasul. amin. Terima kasih Pak Dudung. Nah Pak Dudung, mari kita ikut membantu kesulitan guru Pak Dudung. Soal bagaimana mereka harus menghadapi kurikulum merdeka ketika mengajar di kelas. Memberdayakan anak didik dari Sabang sampai Merauke oleh guru-guru kita. Apa Pak Dudung yang harus dilakukan? Pak Dudung. Sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah pertama menyiapkan berbagai hal yang harus dilalui oleh guru dan yang harus disiapkan oleh guru ketika mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Jadi sebetulnya tidak sederhana, Prof, ketika pemerintah akan mengadakan reform of kurikulum. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah memastikan kurikulum yang berlaku dewasa ini. Ya, betul. Ya. Lebihkah atau bagaimana? Menurut kaidah usul fikih, jadi yang lama yang baik itu lanjutkan, yang lama yang kurang baik itu perbaiki. Itu orang-orang bijak. Yang kedua adalah tantangan yang dihadapi oleh kurikulum. Dari mulai metodenya, dari mulai materi pembelajarannya, dari mulai tujuannya, dari mulai substansinya, pokoknya dikaji secara akademis, ada materi-materi yang merupakan tantangan-tantangan dari sebuah kurikulum yang berlaku maupun yang akan diberlakukan. Nah itu harus tahu gurunya, mulai dari masalah mutu pendidikan, sampaikan ke guru bahwa kita mutunya kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena memang belum diselesaikan PR dari pemerintah terkait tata kelola guru, terutama penyiapan guru, terutama kekurangan guru lagi-lagi, Prof. Lagi-lagi kuncinya adalah kekurangan guru. Kalau kekurangan guru sudah difasilitasi oleh pemerintah, disiapkan oleh pemerintah, saya pikir sumber daya ini akan bisa dikembangkan dengan baik. Yang kedua, masalah sistem penyampaian. Komunikasi pemerintah, sosialisasi, kemudian kolaborasi, gotong royong. Apakah sudah dilakukan dengan sempurna dalam sebuah proses kurikulum nasional? Dan yang ketiga adalah masalah pendekatan. Berbagai pendekatan di dalam reform of kurikulum. Mampukah mengempowerment semua guru atau semua kelompok masyarakat atau semua organisasi profesi dan seterusnya. Nah itu tantangan yang dihadapi. Kemudian faktor-faktor perbaikan kurikulum yang mempengaruhi itu apa? Sampaikan ke guru. Yang keempat adalah masalah perbaikan kurikulum di sekolah. Ini sudah budayanya di sekolah itu sudah mandiri atau memang budaya itu masih belum dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Ini sebetulnya kunci
yang menjadi sebuah pokok dari Ya. pemerintah untuk menyiapkan kurikulum. Dan terakhir, kerangka pemikiran perbaikan kurikulum. Di Ya. situ disiapkan bagaimana masalah yang dihadapi dalam perbaikan kurikulum, mengapa kurikulum itu diperbaiki, bagaimana cara memperbaiki kurikulum, siapa yang bertanggung jawab dalam memperbaiki kurikulum, di mana perbaikan kurikulum itu dilaksanakan. Pusat, nasional, pusat, lokal, atau sekolah. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan, Prof. Ada kurikulum yang bersifat nasional, itu yang pertama. Ya. Ada kurikulum lokal, ada kurikulum satuan pendidikan. Nah, yang setiap tahun mungkin bisa berubah, sangat mungkin bisa berubah adalah Satuan pendidikan. pendidikan. Dan tadi Pak Dudung mengatakan bahwa di dalam menghadapi kurikulum merdeka ini kan semua guru, ya, semua guru harus diberdayakan, harus di-upgrade, upscaling terhadap kemampuan mereka mengimplementasikan kurikulum. Jadi tidak boleh per kelompok saja Pak Dudung, ya, itu Sepakat. mengenai perbaikan. Ya, sepakat, Gimana? Ya, betul. Jadi yang terjadi hari ini adalah ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok yang sudah dilatih oleh pemerintah, yakni guru-guru yang terdaftar dalam guru penggerak, sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak. Itu mereka sudah dilatih bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Yang kedua adalah, Dan Pak Dudung, kan jumlahnya nggak banyak guru itu, ya. ya jumlahnya tidak 300. banyak. Ya kurang lebih 250-an, sekarang nambah mungkin 5.000 sampai 10.000-an. Nah, sekarang ada lagi kelompok yang belum mendapatkan sekolah penggerak, guru penggerak, tapi karena ada surat edaran wajib mendaftar atau kepala dinas akhirnya mewajibkan untuk mendaftar implementasi kurikulum merdeka, namanya IKN. Oke. Dia gurunya belum dilatih, kepala sekolahnya belum dilatih, melaksanakan kurikulum 2013, tapi dengan menggunakan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Saya pikir ini yang bagi saya berbahaya. Berbahayanya apa? Yang sudah dilatih itu juga belum tentu dia memahami secara utuh terkait dengan kurikulum merdeka, apalagi teman-teman yang belum dilatih. Jadi maksud saya, Prof, pemerintah jangan tergesa-gesa. Sekali lagi, pemerintah jangan tergesa-gesa. Siapkan dulu di guru-guru yang sudah mengikuti sekolah penggerak. Selama 1 tahun ajaran ini, hasilnya bagaimana? Dikaji secara akademik. Hasilnya dipublikasikan. Kajiannya kajian akademis tentunya, Prof. Bahwa kurikulum merdeka ini mendapatkan tempat di sekolah-sekolah yang melaksanakan piloting atau sekolah penggerak. Nah, baru deklarasi bahwa harus sekolah-sekolah di tahun 2024 atau 2023 melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi harus dibangun, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Belum lagi kategori yang ketiga, kategori yang tidak daftar terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, itu melaksanakan kurikulum 2013 dan mereka tidak begitu mendapatkan intervensi dari pemerintah. Ini mungkin yang harus dikaji lagi, mendapat perhatian khusus dari semua stakeholder pemerintah atau stakeholder pendidikan nasional. Ayo kita bersama-sama membangun sebuah pemahaman terkait dengan implementasi kurikulum. Jadi jangan sampai terburu-buru ingin ojo ke susu, ingin melaksanakan kurikulum merdeka, tapi sebetulnya guru-guru kita belum disiapkan dengan sedemikian rupa. Ini yang mungkin, dan banyak mengeluh guru-guru ke kami, ke Persatuan Guru Republik Indonesia, termasuk guru-guru yang berada atau bergabung di sekolah penggerak, banyak mengalami kesulitan. Kenapa? Karena memang itu ada sesuatu yang sangat radikal di dalam perubahannya. Perubahannya begitu radikal lah dalam kurikulum merdeka. Sehingga sekali lagi saya memohon kepada pemerintah untuk memberi ruang kepada pemerintah daerah, kepada organisasi profesi untuk bersama-sama menelaah, mengkaji bersama terkait dengan
kurikulum merdeka itu. Jadi kalau ini dilakukan akan mempersempit ruang untuk guru tidak memahami kurikulum merdeka, untuk organisasi profesi tidak memahami kurikulum merdeka. Ayo kita bergandengan tangan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ini, walaupun di sana sini banyak mendapatkan ya masukan, kritikan dan seterusnya. Supaya apa? Supaya tujuan yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa tercapai, mewujudkan ya sebuah peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan mendapatkan sebuah capaian dari tujuan pendidikan nasional. Bahkan yang paling penting, Prof, adalah bagaimana kita menggapai bonus demografi di tahun 2035 dan mencapai tujuan pendidikan yakni generasi emas di tahun 2045. Ini yang harus fokus itu, Prof. Jadi Pak Dudung, intinya adalah sosialisasi ya, karena kita itu kan menghadapi guru yang beraneka ragam kualitas, beraneka ragam lingkungan sosial budaya mereka. Oleh karenanya saya kira sosialisasi itu sangat penting sehingga tidak perlu terburu-buru untuk melaksanakan secara nasional kurikulum merdeka, walaupun itu adalah opsinya, boleh melaksanakan boleh tidak. Nah itu kan walaupun opsinya boleh melaksanakan boleh tidak, nyatanya di lapangan Pak Dudung itu sekolah itu memang berusaha melaksanakan juga itu. Karena kan kalau tidak melaksanakan juga bingung juga itu bagaimana nanti evaluasinya dan sebagainya. Menurut Pak Dudung gimana itu Pak Dudung? Ya, justru itu di surat pertama di aturannya di Permendikbud opsional, Prof. 3 boleh kurikulum merdeka, boleh kurikulum 2013, boleh kurikulum yang masa pandemi darurat dan esensial. Nah, tapi implementasinya sekarang ada surat edaran dari Sesdirjen GTK bahwa semua sekolah harus IKM, implementasi kurikulum merdeka. Walau daftar IKN, walaupun belum utuh. Ya gimana? Nah itu jadi kita berpikir bahwa sudah sekarang harusnya, dan itu pun daftar, contoh saya mengamati di salah satu kota kabupaten, itu kepala dinas ataupun melalui kasih terkait dengan kurikulum itu memohon kepada sekolah untuk segera mengisi, tetapi dari hampir 400 kepala sekolah, bahkan 600 kepala sekolah negeri swasta, itu yang daftar atas hasil woro-woro, segera, bahkan ada sosialisasinya wajib, itu baru 86 sekolah. Oh, itu di satu kabupaten, Pak Dudung? Di satu kabupaten. Nah, artinya apa? Jadi mereka juga mendaftar dengan penuh keraguan, karena ada instruksi dari kepala dinas. Nah, ini yang harus dipersiapkan. Apakah siap enggak kepala sekolah? Apakah siap enggak gurunya? Jadi kurikulum apapun, kalau gurunya tidak disiapkan paradigma, kalau gurunya tidak disiapkan mindset, akan kembali kepada hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, ini akhirnya kurikulum merdeka menjadi kata orang Jakarta, kurikulum gimana gue, kan bahaya toh. KGG, kurikulum gimana gue. Kalau di orang Sunda jadinya kurikulum kumaha aing. Kalau di Jawa apa itu, Prof, jadinya? Ya, sageleme dewe. Kurikulum sageleme dewe. Nah, itu maksud saya, kita memberi masukan dalam sebuah konsep kritikal program kurikulum merdeka adalah kuncinya satu, siapkan para guru, siapkan para kepala sekolah, siapkan pengawas sekolah, dan struktur infrastruktur menuju pada kurikulum merdeka sudah siap. Jangan yang dikawal-kawal itu adalah sekarang ke daerah-daerah kepada sekolah-sekolah merdeka adalah segera daftar siplah untuk membeli buku kurikulum merdeka. Akhirnya ke sana muaranya, Prof. Ya. Belanja di siplah buku kurikulum merdeka. Ya. Tapi harus diingat bahwa guru itu tidak serta-merta membaca buku langsung klik
on kan gitu. Nah, itu Ya, pengalaman-pengalaman kita, Prof. Kurikulum 2013 yang sangat masif, terstruktur, pelatihannya sampai ke ya, ya, tingkat sekolah. Hari ini masih banyak atau masih ada guru yang belum memahami secara utuh kurikulum ya, 2013. ya, saya Makanya paham. berawalnya harus dari situ. Gitu. Kajian itu menandakan fakta bahwa kuncinya adalah bukan reform of kurikulum. Hmm. Itu Ya, mungkin, Prof. Kata kunci dari saya yang terakhir adalah kuncinya bukan di reform of kurikulum, hmm. tapi adalah bagaimana pemerintah memberikan sebuah hadir pada pola-pola pengembangan mutu guru, bagaimana pemerintah hadir dalam pengembangan profesi guru, dan bagaimana pemerintah memberikan ruang untuk segera menyelesaikan kekurangan guru. Ya, 3 aspek ini yang harus fokus di era pandemi ini, sehingga saya pikir capaian-capaian pelayanan dan pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia sedikit-sedikit akan kita raih. Itu, Prof. ya, oke lah. Baiklah, Pak Dudung. Sudah banyak hal kita sampaikan dan tentu episode berikutnya, episode 3 minggu depan, Sabtu depan, kita juga akan memberikan pencerahan lagi kepada guru, kepala sekolah, dan juga memberi masukan kepada pemerintah supaya reform of curriculum ini memiliki sukses yang tinggi. Seperti yang kita usulkan tadi, terutama guru harus dilatih dengan baik, dan yang melatih juga harus baik, tidak saja sekedar membaca PowerPoint di dalam pelatihan. Terima kasih Pak Dudung atas kebersamaan dengan Suyanto. Sebentar, Prof. Boleh nggak? Ya, boleh Bu. Karena menjelang Idul Fitri, Oh atas ya, tadi atas nama pengurus besar menyampaikan salam kepada Bapak Ibu Guru Suyanto yang mencintai suyanto.id. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kullu amin wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Dan kita semua mudah-mudahan termasuk kelompok orang-orang yang kembali kepada sucian dan meraih kemenangan. Serta kita akan kembali bersama di Ramadan tahun 1444 Hijriah. Amin. Ya Robbal Alamin. Mohon maaf lahir batin, Prof. Selamat Idul Fitri. Ya, terima kasih Pak Dudung. Kita suyanto.id juga mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua pemirsa dan mohon maaf lahir batin, dan juga kepada segenap pengurus PKRI kita sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Pak Dudung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.